Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 3. Pembicara ke-6 ingin melanjutkan pembicaraan yang sebelumnya. Jadi, di sini menurut tingkat bahasa Inggris tidak berarti bahwa penggunaan huruf-huruf yang tidak umum dalam bahasa atau bahasa resmi digunakan, tetapi kurang umum bagi bahasa itu untuk cenderung menggunakan kata-kata dengan makna tertentu, seperti dari Ibnu al-Injulijiyah mengatakan I looked about for it, yaitu mencari atau mencari, dan cenderung bertanya-tanya apa yang Anda melakukan itu alih-alih alasan dari mundur bukannya turun atau diamonds. Dan hafal alih-alih belajar, baik dengan hati juga atau dengan hafalan. Dan mungkin kesulitan penerjemahan di sini adalah konotasi marginal, baik yang terkait dengan konteks atau nada diarahkan ke audiens. Adapun tanda-tanda marginal mereka yang penting. Jadi ada contohnya, ketika di London, saya mencari atasan saya. Dia masih di tempat lama yang sama dan dirinya yang dulu ceria. Itu berarti bahwa dia mengambil kesempatan untuk mengunjungi London untuk menemui atasannya. Jadi dia mengunjunginya di rumah lamanya setelah tidak lama ke sana, atau dia merasa senang seperti biasa. Dan kata-kata di antaranya, dua kata kurung di sini adalah signifikansi marginal dari tampilan populer, sehingga berbeda dari beberapa dari mereka yang mengatakan ketika di London saya melihat Nyonya Brewster, saya hanya ingin menyapa. Ini berarti bahwa ia memanfaatkan kesempatan kunjungan ke London untuk mengunjungi Mr. Brewster kunjungan kilat atau tanpa tanggal yang lebih awal, agar perdamaian dapat dibaca. Dan begitulah pepatah lainnya. Tidak ada yang benar berada di lingkungan saya. Jadi saya memutuskan untuk melihat, itu berarti dia ada di daerah itu. Jadi dia memutuskan untuk mengunjungi temannya secara tiba-tiba, yaitu tanpa kencan sebelumnya atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jelaslah bahwa ungkapan semacam itu lebih dekat dengan ungkapan bahasa sehari-harinya Mesir daripada istilah ekspresif yang merupakan terjemahan dari kata-kata bahasa Inggris. Bukan artinya benar-benar tidak ada dalam kenyataan, tetapi ini adalah masalah lain. Ada masalah terkait dengan banyaknya makna dari kata kerja yang sama dengan huruf yang sama. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menyepakati formula bahasa Arab yang sesuai dengan menggunakan dalam setiap konteks, memahami bahwa orang Amerika yang menyebar dalam pengertian pemahaman atau disebut dalam konteks buku pendidikan bahasa Inggris. Tidak aneh bagi orang-orang Inggris, tetapi komposisi ini lebih umum dalam arti menyadari atau menunjukkan sesuatu pada dimensi atau kesalahan yang tidak jelas. Di sini ada contohnya, saya bisa melihat sosok datang tetapi tidak bisa melihat siapa, yaitu, jadi penjelasannya, saya melihat seseorang datang tetapi saya tidak bisa mengatakan dia siapa, tapi dia tahu. Habis itu ada lagi contoh, bisakah Anda mengerti apa yang dikatakan surat ini, yaitu baris penulis seperti mengali pilihan. Jadi dia menjawab penanya jika dia bisa membaca pesan. Selain itu, bercinta berarti sesuatu yang sama sekali berbeda ketika itu terjadi dalam konteks lainnya. Misalnya, ada begitu banyak yang harus diundang, saya harus membuat daftar. Dan contoh lainnya, apalagi yang kita undang, saya harus menyiapkan daftar nama mereka. Habis itu, saya tidak punya uang tunai untuk saya, haruskah saya membuat Anda cek? Penjelasannya yaitu, saya tidak punya hadiah uang tunai. Apakah saya punya cek untuk Anda? Bahkan mungkin bertanya kepada Anda, bagaimana Anda memahami makna sepenuhnya dalam bentuk bahasa sehari-hari Mesir, yaitu dapatkah Anda mengatasi kesulitan yang Anda hadapi? Sudahkah Anda berhasil? Di sini perlu mengingatkan, sebelum pindah ke titik lain, perlunya apa yang Anda sebutkan dalam pengantaran, membebaskan pikiran dari kata bahasa Arab yang telah dikaitkan sejak dewasa dengan kata bahasa Inggris yang artinya berubah menjadi huruf.
dan kata bersumpah terhubung dalam pemikiran masing-masing. Dia menuntut sumpah perpecahan atau sumpah, dan dia bertemu dengan di sandiwara Hamlet of Shakespeare. Jadi dia menetap di sana dalam pengertian itu dan tidak pergi dalam sebuah drama. Jadi itu diterjemahkan ekspresi yang meyakinkan seperti bersumpah dalam saksi, yaitu membuat saksi mengambil sumpah di pengadilan, atau upacara bersumpah dalam arti bersumpah untuk kementerian baru misalnya, atau ia dilantik sebagai makna presiden. Dia mengambil sumpah pada upacara pelantikan sebagai presiden republik, dan dia di sini dapat melampaui arti dari mengucapkan sumpah untuk mengatakan dia terluka sebagian presiden republik pada hari seperti itu misalnya, dan dia akan dengan tenang menerjemahkan ungkapan seperti dia disumpah untuk membuka rahasia. Dia bersumpah untuk membocorkan rahasia kita. Bukan kata-kata yang diubah untuk melakukan kata-kata, bukan kata-kata yang diubah untuk melakukan kata-kata tersebut, tetapi menggunakan kata itu bahkan dengan salah satu dari dua huruf ini dalam konteks lain yang masuk akal, yaitu mereka mengatakan mereka semua setuju, tetapi saya tidak akan bersumpah untuk itu. Yaitu mereka mengatakan mereka semua setuju, tetapi saya tidak yakin, atau saya tidak bisa memastikan. Arti sumpah di sini tidak masuk akal, dan begitu juga ungkapan yang pertama kali saya dengar pada 1966 ketika seorang Inggris menyebut saya dalam kritiknya terhadap Prancis. Mereka memiliki raja keju busuk, tetapi mereka bersumpah untuk itu, yaitu keju tersebut, dan secara umum dapat mengembalikan istilah untuk bersumpah dengan arti kepercayaan atau kehormatan, dan kepercayaan itu biasanya tersirat dan tidak sah. Dan apa pendengar Anda tentang penggunaan umum kata kerja yang sama dengan makna dalam menghina atau memuji dalam agama? Yaitu dia terus bersumpah padanya seolah-olah dia adalah musuh yang nyata, dan dia terus mengutuknya seolah-olah dia benar-benar salah satu musuhnya, yang tentu saja kata-kata umpama adalah kata-kata kursif. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.